Oke, kembali lagi dengan saya di sini. Aku berpuisi, maka aku ada. Kali ini saya akan mencoba membaca puisi saya lagi yang lain yang berjudul Untuk Anakku di Kolong Langit yang ke-12. Jadi sejarah puisi Untuk Anakku di Kolong Langit dari 1 sampai 12 ini sebenarnya tentang isi perasaan saya kepada anak saya gitu. Jadi mulai dari Untuk Anakku di Kolong Langit yang ke-1 sampai yang ke-4 atau ke-5 gitu saya lupa, itu ketika anak saya masih dalam kandungan istri saya ya. Terus mulai dari 5 atau dari 6 gitu sampai ke-12 ini ketika dia sudah lahir, sudah menatap dunia. Ya, jadi seiring dia tumbuh berbulan-bulan, di situ saya terus membuatkan dia puisi sehingga nanti ketika suatu saat saya udah nggak ada umur gitu, saya seenggaknya kalau saya nggak bisa ngajarin dia yang baik-baik atau nggak bisa menjadi contoh akhlak yang baik, tapi seenggaknya saya udah meninggalkan sebuah tulisan, sebuah puisi, sebuah pesan dengan bahasa yang mudah dicerna mungkin buat dia nanti. Seenggaknya dari situ saya berharap nanti anak saya tidak nasibnya seperti saya gitu. Artinya puisi-puisi ini kan saya tulis ya karena emang dari pengalaman saya, sehingga nanti ketika dia ketemu dengan pengalaman yang sama dengan saya, kejadian yang sama, dia udah bisa menangkis gitu, menangkal gimana seharusnya, apakah harus ke A atau ke B gitu kan, kalau misalnya dia ketemu problem gitu kehidupan ini gitu. Jadi ya itulah pokoknya, ada sesuatu yang berharga saya buatkan puisi ya. Beda lagi kalau istri saya nanti itu dari balik pintu ya. Jadi kalau buat istri saya ada dari balik pintu 1 sampai berapa gitu saya lupa, itu memang khusus buat istri saya khusus. Cuma kalau anak saya ini ya ini Untuk Anakku di Kolong Langit, untuk anak saya itu. Oke, baik, langsung saja. Di sini Untuk Anakku di Kolong Langit yang ke-12 akan saya bacakan. Wahai anakku, saat engkau tumbuh dewasa nanti, engkau akan melihat banyak orang yang bekerja siang dan malam, susah payah, akan tetapi keadaan ekonominya tetap saja tidak tambah, tetap dan bahkan bisa saja kekurangan. Di lain waktu nanti engkau juga akan melihat banyak orang yang kesehariannya hanya tidur, kerja sedikit saja, bahkan tidak kerja sama sekali, ekonominya sangat baik. Bahkan hartanya bisa melimpah ruah, dan engkau tidak perlu bingung atau takjub dengan kejadian-kejadian itu. Wahai anakku, yang harus kau pahami bahwa dalam hal itu hukum kausalitas pecah. Tidak ada sebab akibat. Banyak orang berkata, bekerjalah dengan giat supaya engkau cepat kaya. Tetapi kenyataannya saat ini banyak orang bekerja tetapi tidak kunjung menjadi orang kaya. Di sisi lain ada orang yang bekerja keras lalu dia menjadi orang kaya. Maka dia akan berkata, inilah hasil kerja kerasku. Tentu dia akan mengakui bahwa hasil kekayaannya itu berkat kerja kerasnya. Dan disitulah dia benar-benar lupa kepada Yang Maha Memberi rizki. Wahai anakku, dalam hal ini aku berpesan kepadamu. Ketika nanti engkau menghadap Tuhanmu, lalu engkau berdoa, maka sebelum engkau meminta rizki atau harta yang melimpah ruah, terlebih dulu mintalah kepadanya agar hatimu dikokohkan, agar suatu saat nanti ketika Tuhan memberimu harta yang melimpah ruah, engkau telah siap dengan hati yang kokoh, sehingga saat engkau menjadi orang kaya nanti, engkau tetap melewati jalan kesederhanaan. Akan tetapi wahai anakku, ketika nasibmu nanti hidup dalam sederhana,
atau bahkan hidup dalam kemiskinan, maka pesanku untukmu adalah bahwa kebahagiaan tidak melulu harus dengan kekayaan harta. Akan tetapi kebahagiaan bisa engkau raih saat engkau terus beribadah kepada Tuhanmu dan terus berbuat baik kepada manusia. As-sholih wal qaim bi huquqillah wa huquqi ibadih. Wahai anakku, dunia itu sangatlah luas. Tidak cukup jika engkau memoles dunia hanya dengan kuas putih dan hitam saja. Juga tidaklah cukup kalau engkau menatap dan mengukur dunia dengan pandangan dan skala benar salah saja. Karena sesungguhnya, wahai anakku, dunia sudah penuh warna. Engkau tidak perlu berlelah-lelah mencampuri warnanya dengan persepsi warna yang kau suka. Cukup nikmati dan saksikanlah dengan perasaanmu. Dengan begitu nanti engkau akan menjadi manusia yang tidak mudah menyalahkan dan hatimu akan lapang menerima perbedaan. Wahai anakku, jika suatu saat engkau memahaminya, maka aku pastikan engkau akan menjadi anak yang paling cerdas di antara teman-temanmu.